Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Wong Ponorogo, khususnya buat sahabat-sahabat pecinta uang kuno dimanapun sahabat-sahabat berada. Selamat malam, selamat bergabung lagi di channel Wong Ponorogo ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan sedikit review sekaligus bercerita ya, dimana tentang mengoleksi uang kuno. Tetapi sebelum itu buat sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa dukung channel Wong Ponorogo dengan cara like dan subscribe, share dan komen ya pastinya, agar video ini bisa semakin lebih baik dan channel ini juga bisa semakin berkembang pastinya untuk mencari sesuatu yang masih belum kita tahu pastinya di seputar uang kuno. Oke sahabat-sahabat, jadi ngomong-ngomong soal mengoleksi jenis uang kuno ya, mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya sia-sia ataupun gimana cara jualnya, bingung ya. Kebanyakan dari teman-teman itu semua tuh merasa kebingungan ya kalau sudah ngomongin bagaimana cara menjual uang kuno ya. Namun apabila kita mengoleksi dengan kita dasari ingin menjual jenis uang yang mungkin kita jadikan koleksi, mungkin kita akan merasa berat banget ya. Merasa berat banget karena untuk menjual jenis uang seperti ini bisa dikatakan ada yang beberapa orang mengatakan sangat susah ya. Dan ada juga yang mengatakan cukup mudah banget untuk menjual jenis uang kuno seperti ini ya. Dan saran saya untuk teman-teman semuanya, apabila teman-teman itu mengoleksi uang kuno, pastikan rasa hobinya itu betul-betul ya, sehingga di saat ada penurunan ya, ada penurunan yang namanya kita berjualan itu tidak selamanya itu lancar teman-teman ya. Sehingga apabila kita itu sudah benar-benar hobi pentok ya, sudah suka banget dengan apa yang kita miliki, di saat kita itu mau menjual jenis uang seperti ini, ketika kita itu mengalami kesulitan ya, kita itu tidak mudah down atau tidak mudah putus asa ya, pastinya seperti itu. Utamakan hobi, utamakan kita itu benar-benar suka banget dengan apa yang sudah menjadi hobi kita ya. Yang perlu dipahami untuk teman-teman semuanya, selain memiliki jenis uang kuno seperti ini ya, selain kita itu berpikir untuk mengoleksi, kita juga harus betul-betul memahami ya, memahami bagaimana cara jualnya, bagaimana cara memasarkannya seperti itu. Karena untuk hobi yang satu ini ya, tidak semua orang itu hobi kayak hobi-hobi pada umumnya ya, seperti itu. Karena hobi tentang uang kuno ini sebenarnya ada beberapa orang ya, di masing-masing daerah itu pasti ada teman-teman ya, pasti ada. Seperti halnya ini, saya mempunyai jenis uang kuno Rp1.000 ini ya. Jadi kalau dilogikakan, ngapain kita ngumpulin uang seperti ini kalau kita itu tidak bisa merekomendasikan dan tidak bisa menjualnya ya sahabat-sahabat. Jadi ngapain kita kumpulin uang seperti ini kalau kita itu tidak bisa menjual ya. Jadi seperti itu. Kalau kita itu mempunyai hobi tentang uang kuno seperti ini, pastikan teman-teman juga jangkauannya luas ya, pengetahuannya tentang uang kuno, jangkauannya tentang sesama koleksi, kepada kolektor itu kita tuh juga harus memahami hal-hal tersebut ya, sehingga di saat kita itu mendapatkan jenis uang seperti ini, kita mau menjualnya lagi itu tidak kesulitan ya, karena kita itu sudah punya channel atau sudah punya orang yang akan mau melihat atau mau membeli jenis uang yang kita miliki. Jadi bukan sekedar kita itu hobi-hobian ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang untuk saat ini mungkin kesulitan banget bagaimana cara menjual
dan bagaimana cara mempromosikan uang kuno seperti ini, pastikan teman-teman itu memahami dulu ya. Memahami dulu tentang kita itu hobinya itu apa ya, seperti itu. Kalau hobi uang kuno seperti ini, pastikan teman-teman juga mempunyai banyak teman, banyak kenalan dari kolektor, dari pengoleksi. Yang pastinya teman-teman itu harus sering mempublikasikan identitas teman-teman ya. Sehingga di saat orang lain itu melihat kita, jadi yang dilihat oleh orang lain itu bukan kitanya, namun ciri khasnya ya. Oh iya, misalnya salah satu contoh saya ya. Di saat orang itu mengetahui saya, pasti orang berpikir tentang saya adalah itu adalah pengoleksi uang kuno, seperti itu ya. Jadi sebaliknya juga seperti itu teman-teman. Teman-teman tuh harus memahami dulu, teman-teman tuh harus betul-betul membuat nama teman-teman itu dikenal orang terlebih dahulu. Dengan cara teman-teman bagaimana cara mengenalkan diri kita ya. Sehingga apa yang kita miliki ya, kalau kita itu paham, kita itu nggak merasa kecewa, nggak merasa seperti kayak di mana ini mau jualnya di mana. Nah itu ya, kebanyakan dari teman-teman itu kebingungan bagaimana cara menjualnya, sedangkan teman-teman nggak mau cari tahu bagaimana cara mempublikasikan atau mencari jangkauan sesama pengoleksi, tidak mau ambil perhatian publik, seperti itu ya. Jadi peran kita sebagai pengoleksi itu sangat berat teman-teman ya. Selain kita harus bisa mengumpulkan jenis uang kuno yang mungkin uang kuno yang langkah ya, kita itu juga harus bisa menyita perhatian ya. Karena kita mengoleksi ini sebenarnya bukan untuk kita sendiri ya, kita buat koleksi, kita publikasikan ya. Kita mencari seseorang yang mungkin yang tadinya awam, bagaimana dengan melihat koleksi kita, orang tersebut bisa menyukai, seperti itu ya. Apabila orang sudah tahu dengan kita, apabila orang itu sudah menyukai koleksi kita, salah satu contoh saya punya uang ini teman-teman ya. Bagaimana cara saya itu membuat orang itu merasa kok pengen banget memiliki jenis uang kuno seperti inilah. Ini adalah peran kita sebagai pengoleksi teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar kita itu memiliki saja, kita menawarkan saja, namun ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui ya. Ya salah satu contoh, kalau kita berdagang kita juga harus tahu pasar ya, seperti itu. Sebaliknya tentang uang kuno seperti ini, apabila kita itu bergelut di dunia uang kuno, pastinya kita juga tahu bagaimana caranya, pasarnya itu seperti apa ya, gimana prosesnya. Nah, ini penting sahabat-sahabat ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, apabila saran saya, sebelum kita mengoleksi jenis uang kuno, kita itu lebih diharuskan untuk bagaimana sih cara di saat nanti kita mempunyai jenis uang kuno, orang itu akan merasa pengen memiliki jenis-jenis uang seperti ini ya. Kalau orang sudah pengen, kalau orang itu sudah tahu, 99% orang akan mudah menemukan kita, dan di saat orang itu pengen, kita itu mudah untuk menjualnya, seperti itu ya. Ini adalah sedikit saran untuk teman-teman yang mungkin hingga sampai saat ini banyak teman-teman yang kebingungan ya. Bahkan ini pun dulu saya pernah merasakan kebingungan, bagaimana ini saya punya barang namun saya nggak bisa menjualnya lagi ya. Dan alhamdulillah karena ya mungkin saya ini konsisten ya di bidang tentang ngumpulin uang kuno seperti ini ya, alhamdulillah sih ya nggak mudah-mudah amat. Namun kalau mau menjual jenis uang seperti ini ya nggak terlalu ribet, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya harapkan untuk teman-teman itu memahami pasarnya terlebih dahulu ya. Sambil kita itu mengumpulkan, kita juga harus mencari jangkauan ya,
Itu yang paling terpenting buat teman-teman agar hobi teman-teman itu tidak mati atau hobi teman-teman itu tidak putus di tengah jalan. Oke ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan untuk apa yang saya sampaikan pada teman-teman semuanya mengenai bagaimana sih cara menjualnya, bagaimana cari jangkauannya, bagaimana kita memperkenalkan kepada publik ini buat teman-teman semuanya itu agar nggak kebingungan ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin sudah cukup ya. Jadi untuk teman-teman yang kurang paham, nanti video ini bisa diputar ulang ya sampai teman-teman itu memahami ya. Karena untuk hobi itu tidak cukup dengan apa kita itu cuma sekedar memiliki, namun kita juga harus memahami ya bagaimana cara menjalankan hobi kita agar bisa bertahan seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.